Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Pada kesempatan kali ini, saya mau membacakan rentigraf, renungan 3 paragraf saya untuk tanggal 5 Februari. Judul rentigraf saya kali ini ialah kasih Allah yang terbatas. Seperti biasa, namanya juga rentigraf, berarti renungan 3 paragraf, maka renungan ini terdiri atas 3 paragraf dan saya akan membacakan satu persatu. Paragraf pertama, tiada hari bagi kita semua, khususnya bagi saya, tanpa selalu belajar tentang cinta kasih. Itu adalah sebuah kewajiban eksistensial bagi kita semua. Karena kita dipanggil dan diperintahkan untuk mencintai sesama, bahkan mencintai musuh dan berdoa bagi mereka. Tapi itu tidak mudah. Untuk itu kita membutuhkan model dari mana kita bisa menimba ilham dan daya kekuatan untuk belajar terus-menerus. Model itu tidak lain ialah Tuhan Allah sendiri. Dia adalah model dasar dan model unggul dalam hal mencintai. Hal itu masuk akal sebab dia sendirilah sumber cinta kasih itu. Bahkan dia sendiri adalah cinta. Deus est caritas, kata Santo Yohanes. Sebuah tema yang terus-menerus direfleksikan manusia, termasuk Paus Benediktus XVI dengan ensikliknya yang pertama saat menggantikan Paus Yohanes Paulus kedua. Terkait dengan cinta Tuhan Allah ini, apa yang bisa kita katakan tentang cinta itu? Sebenarnya ada banyak, tetapi pada kesempatan ini saya hanya mau menekankan dan menggarisbawahi satu poin saja yang saya anggap penting, yaitu kita dapat mengatakan bahwa cinta kasih Allah tidaklah terbatas. Sifat tidak terbatas itu artinya tidak bersyarat. Cinta kasih Allah adalah cinta begitu saja. Artinya tanpa syarat, tanpa keterangan hanya jika. Aku mencintai kamu hanya jika. Itu tidak ada dalam kamus cinta Allah. Tidak ada dalam kamus hati dan budi pikiran Allah. Di sana hanya ada cinta saja, cinta begitu saja, cinta murni. Paragraf kedua, begitulah misalnya cinta Allah tidak tergantung pada apa yang kita lakukan atau buat, atau pada penampang jasmani kita, atau pada kecerdasan kita, atau pada keberhasilan kita, atau pada popularitas kita. Itu bukan kriteria Allah dalam menebar cintanya. Mengapa? Karena cinta Allah sudah ada sedari kekal. Artinya sebelum aku ada, Anda ada, cinta Allah sudah ada. Allah sudah selalu berada dalam dan sebagai cinta. Tidak bisa berada di luar kodratnya sebagai cinta dan untuk mencintai. Cinta Allah itu akan terus ada sesudah saya, Anda, kita semua mati. Cinta Allah itu ada sedari kekal hingga kekal. Karena itu, ia sama sekali tidak dibatasi oleh sesuatu apapun, termasuk prestasi ataupun prestise manusia. Tidak ada sesuatu apapun yang membatasi ruang gerak cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah itu mencakup, meliputi, dan meresapi segala sesuatu. Hanya di sini bisa timbul masalah, yaitu berupa sebuah pertanyaan kritis. Apakah jika dikatakan bahwa cinta Allah itu tidak ditentukan oleh prestasi dan prestise kita, lalu hal itu berarti bahwa Allah tidak peduli dengan apa yang kita perbuat dan kita katakan? Ini pertanyaan kritis yang tidak mudah dijawab. Tetapi saya mau mengatakan demikian.
Tentu tidak demikian adanya, karena cinta Allah tidak akan menjadi tampak nyata jika Allah tidak menaruh peduli dan semuanya itu. Paragraf ketiga, karena itu saya mau menegaskannya demikian. Cinta tanpa syarat tidak berarti cinta tanpa kepedulian. Mungkin rumusan dalam bahasa Inggris lebih baik. To love without condition does not mean to love without concern. Hal ini penting untuk kita sadari karena Allah memang menghendaki untuk masuk serta terlibat dalam dinamika interrelasi dengan manusia, tetapi menghendaki agar kita pada gilirannya juga mencintai Allah itu yang sudah terlebih dahulu mencintai kita. Dan saya mau mengakhiri renungan ini dengan mendorong dan mengajak kita semua untuk berani masuk dan terlibat dalam dinamika interrelasi yang akrab dan mesra dengan Allah tanpa rasa takut ataupun canggung dan bingung seperti yang dulu pernah dibuat Nabi Yunus yang takut masuk dalam relasi intim dengan Allah untuk menerima penugasan. Jangan sampai kita membayangkan untuk dapat melarikan diri hingga ke Tarsis yang dibayangkan sebagai ujung bumi. Sebab bagi Allah tidak ada tempat yang tidak dapat dijangkau. Marilah kita menyerahkan diri kepadanya dalam cinta sambil percaya bahwa kita juga pada gilirannya akan menerima cinta itu. Dan karena itu akan selalu mampu mencinta dan mencintai dengan lebih baik dan lebih bermutu lagi. Cinta Allah tidak bersyarat. Amin. Sekian dan terima kasih. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Semoga berguna.